Pak Menteri menghadirkan atau meluncurkan cetak biru transformasi digital melalui super aplikasi rumah pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu selalu bertanya gitu ya, em, kita sudah banyak ada aplikasi PMM, ada rapor, ada Arkas, dan sebagainya itu kemana? Nah, ibaratnya sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada banyak ruang. Ruang tamu, ruang keluarga, dan seterusnya. Nah, dan biasanya kalau kita punya anak, ada ruang anak A, anak B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ibarat rumah ini tentu. Nah, cetak biru ini menggambarkan sebuah transformasi perjalanan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini untuk terus tumbuh dari 2025-2009. Lanjut slide-nya. Jadi di tanggal 21 Januari 2024-25 Pak Menteri Prof. Mufti merilis cetak biru transformasi digital melalui super app rumah pendidikan ini sebagai bagian dari perjalanan di 5 tahun ke depan untuk tentunya untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru khususnya gitu. Nah, dari sini lanjut saja. Dari sini apa yang kita lakukan? Tadi Bapak Ibu kan sudah, oh Pak, saya dulu terbiasa pakai misalkan PMM. Oh, saya dulu terbiasa dengan rumah belajar. Saya dulu terbiasa dengan website A, website B, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kita terlalu banyak aplikasi dan bagaimana melakukan simplifikasi, memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu gitu. Nah, rumah pendidikan ini memberikan sebuah semangat bagaimana tadi aplikasi-aplikasi yang saat ini yang tadi sebelumnya Bapak Ibu sudah gunakan itu kita simplifikasi, kita indexing gitu. Artinya kita indexing ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Artinya kalau kita bicara rumah, tentu kita harus melihat di dalam rumah itu ada biasanya siapa aja. Dalam konteks rumah pendidikan, tentu kita bicara stakeholder rumah pendidikan, ada guru, ada murid, ada sekolah, ada orang tua, ada mitra sama masyarakat gitu ya, publik gitu. Nah, rumah pendidikan ini coba menghadirkan tadi mensegmentik atau mengclustering layanan-layanan yang memang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder pendidikan, yaitu guru, murid, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan menarik, apakah PMM itu hilang gitu ya? Misalnya sering tanya, apakah saya harus menggunakan PMM dan saya harus menggunakan rumah pendidikan? Jadi PMM itu pada dasarnya adalah bertransformasi menjadi bagian ruang atau kamar di rumah pendidikan. Jadi dalam proses transisi, Bapak Ibu kalau yang sudah terbiasa pakai PMM yang saat ini menjadi ruang GTK, itu sama saja pada saat Bapak Ibu mengakses rumah pendidikan. Karena tadi PMM ini sudah bertransformasi menjadi ruang GTK di dalam ruang GTK, dan di ruang GTK itu adalah menjadi bagian dari rumah pendidikan gitu. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai seorang guru kan tentu punya anak nih. Nah, biasanya anak ini nanti kalau saya jadi guru, masa anak saya nggak saya ajarin gitu. Nah, kita menghadirkan kebutuhan anak-anak kita gitu ya, di rumah menjadi ruang murid gitu ya. Tentu sebagai guru, nah ruang murid ini untuk kebutuhan peserta didik dan sebagainya gitu. Nah, rumah pendidikan hadir untuk mengintegrasikan berbagai layanan gitu ya, dengan berbagai pendekatan, hadirlah rumah pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, rumah PMM itu ya bertransformasi menjadi salah satu ruang GTK. Dan tentu sebagai rumah, namanya kita punya rumah, mungkin saya punya rumah dari tahun 2013 misalkan. Tentu kita terus berusaha untuk mengisi rumah kita gitu ya. Nah, ruang GTK ini hadir juga, kira-kira Bapak Ibu ke depan mau diisi apa ini di ruang GTK? Nah, di sini kan ruang GTK tadi sudah sampaikan Pak Dirjen, Pak Direktur gitu ya. Ada kebutuhan misalkan kaitannya dengan kinerja, kaitan dengan sumber pembelajaran dan sebagainya yang tentu membantu Bapak Ibu. Nah, pasti kalau kita punya rumah kan kita ingin bahwa isi rumah itu benar-benar apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, rumah pendidikan ini hadir untuk semua tentunya dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kami sebagai sebuah blueprint ini adalah proses yang kami lakukan bagaimana mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari sifatnya informasi, adanya interaksi, transaksi, dan nanti ke depan menjadi sebuah transformasi. Ibarat sebagai super app ini akan menjadi platform atau portal yang terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan stakeholder pendidikan. Dalam konteks ini, ruang GTK akan tumbuh
sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga pendidik di Indonesia gitu. Jadi di ruang GTK itu tadi ada yang terkait dengan belajar keberlanjutan, diklat, kemudian ada ekin dan seterusnya. Ini akan terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kalau bicara transformasi digital bukan bicara teknologi, tapi bicara sebuah strategi baru, mindset, cara kita bertransaksi, berkomunikasi, dan seterusnya. Dan tentu teknologi hadir bukan mempersulit. Wah, saya terlalu capek ini mengakses banyak aplikasi dan rumah pendidikan ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu. Tidak ada kewajiban, dan tentu kita sebagai manusia yang terus bertumbuh, tentu dengan hadirnya rumah pendidikan, kita dimudahkan untuk mengakses layanan, tidak perlu harus menghafal website A, website B, dan sudah hadir. Dan tentu kita juga bisa melihat ruang yang lain gitu. Ibarat rumah kan nggak mungkin kita hanya di kamar A, pasti kita akan bersosialisasi atau mengunjungi rumah-rumah yang lain supaya kita bisa mendapatkan sebuah refleksi, insight, dan sebagainya. Lanjut, nah ini fase pengembangan super apps saya lewat saja ini teknik, tapi ini yang kami lakukan terus untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjut, nah Bapak Ibu selalu pertanyaan, Pak, saya sudah punya username password saya bisa digunakan nggak? Jadi Bapak Ibu sama saja. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu pakai PMM yang saat ini sudah bertransformasi di ruang GTK, jadi tidak ada perubahan dalam konteks akun Belajar ID. Jadi pada saat Bapak Ibu mengakses ruang GTK ataupun nanti melalui rumah pendidikan, yang nanti ke depannya itu akan benar-benar menjadi satu rumah besar gitu. Mungkin dalam proses transisi Bapak Ibu punya aplikasi GTK gitu ya. Sebenarnya itu menjadi bagian dari rumah pendidikan. Bapak Ibu mengakses rumah pendidikan baik itu di Play Store atau di website itu sama saja. Dan Bapak Ibu tetap menggunakan akun belajar.id yang Bapak Ibu guru punyai gitu. Jadi jangan khawatir, jangan bingung karena ini sudah terintegrasi. Artinya Bapak Ibu tetap menggunakan akun belajar Bapak Ibu guru yang sudah Bapak Ibu miliki gitu. Nah, apa sih lanjut? Nah, ibarat sebuah transformasi perubahan gitu ya. Bapak Ibu kalau kita bangun sebuah rumah gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut acara reality show gitu kan, ada before after atau sesudah dan sebelum. Nah, ini kita memberikan tadi. Sebelumnya tadi ternyata dulu saya harus menghafal aplikasi A, harus mendownload aplikasi A, aplikasi B, dan seterusnya gitu ya. Nah, hadirnya rumah pendidikan ini memberikan kemudahan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma hanya perlu mengingat rumah pendidikan gitu. Namanya ibu rumah itu kan nanti selalu dikangenin. Saya punya rumah di kampung, selalu ingat rumah gitu. Namanya rumah pendidikan, semua kebutuhan ada di situ. Tidak hanya sebagai guru, tapi juga kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya rumah pendidikan ini bukan sebuah proyek baru, tapi ini adalah merupakan bentuk transformasi. Namanya transformasi itu kan memberikan kemudahan. Timnya sama, sebenarnya timnya dari sebelum PMM sampai timnya sama, orangnya sama, cuma kita melakukan akselerasi, kita melakukan transformasi untuk memberikan kemudahan kepada semua stakeholder pendidikan dari guru, murid, dan seterusnya. Kalau biasanya kan kita hanya fokus di satu stakeholder ini, tapi dengan hadirnya rumah pendidikan sesuai dengan tagline-nya Pak Menteri, menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Lanjut Bapak Ibu, nah di sini saya yakin Bapak Ibu silakan download atau akses rumah.pendidikan.go.id itu melalui website. Tampilannya sama persis pada saat Bapak Ibu kalau mau download melalui Google Play, dan untuk yang iOS yang pakai iPhone gitu ya, bersabar karena dalam proses, tapi Bapak Ibu bisa mengakses melalui laman website di rumah.pendidikan.go.id. Ini contoh-contoh fitur-fitur. Nah, fitur-fitur ini sifatnya tidak statis. Bapak Ibu misalkan sebagai guru bisa memberikan masukan, Pak, perlu ada sebuah fitur seperti ini, fitur ini yang mungkin dibutuhkan. Nah, ini yang sifatnya kami sampaikan adalah sebuah bentuk transformasi yang sifatnya terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya gitu. Nanti tidak hanya ruang GTK, ada ruang murid yang tentu ini bisa menjadi aspirasi kita, bisa menjadi ya saya sebagai orang tua akan terbantu dengan adanya ruang murid. Karena biasanya kalau di rumah anak saya suka saya kasih Hafiz doll gitu ya. Nah, saya nanti bisa kasih anak silahkan masuk di rumah pendidikan gitu kan. Belajar sumber belajar, anak-anak bisa belajar matematik dan seterusnya gitu. Dan tentu anak-anak bisa mengakses berbagai layanan. Nah, sebagai orang tua guru tentu butuh tadi
bagaimana panduan orang tua sebagai orang tua untuk belajar gitu ya. Tentu sebagai guru kan kita juga perlu pendekatan bagaimana mengajari anak-anak didik kita di rumah, atau sebagai masyarakat bagaimana kita berinteraksi dan seterusnya gitu. Nah, ini rumah pendidikan tadi udah dijelaskan hadir untuk memenuhi kebutuhan stakeholder pendidikan mulai dari guru, murid, orang tua, sekolah, pemerintah, publik dan bahasa gitu. Nah, kita berharap juga ruang bahasa ini bisa menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, tentu